Hai, Hai, perkenalkan kami kelompok 6 dari kelas 7A dari SMP Regina Pacis Surakarta. Kelompok kami beranggotakan Marcelita Tiara absen 17, Dewi Sekar absen 9, Arya Rangga absen 6, dan Nathanael Albert absen 19. Dunia dilanda perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak perubahan iklim, yaitu pemanasan global. Mau tahu keseruannya? Tonton sampai habis ya. Apakah kalian tahu ternyata banjir ini disebabkan oleh pemanasan global loh? Kok bisa ya? Kondisi dan letak geografis Indonesia membuat potensi terjadinya bencana alam terbilang besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dampak dari pemanasan global mengakibatkan iklim ini menjadi tidak teratur, dengan hujan yang berdurasi panjang, dan juga menyebabkan banjir di mana-mana. Dan belum lagi ditambah pembangunan gedung-gedung yang mengakibatkan daerah resapan air semakin berkurang. Pemanasan global ternyata sudah menjadi isu internasional dan malah menjadi permasalahan dunia karena dampaknya bisa membahayakan makhluk hidup di dunia. Penyebab utama pemanasan global ini adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang melepaskan gas CO2 dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ponsel pintar kita juga tergantung dari bahan baku yang semakin langka. Sistem penyimpanan digital, pusat data, kecerdasan buatan, dan uang elektronik. Semuanya menghabiskan banyak energi listrik yang berasal dari pembakaran batu bara. Ini tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi harus dipahami jika ingin mencapai potensi ekonomi digital yang maksimal dan mengurangi dampak pemanasan global. Dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia di daerah yang beriklim tropis, di mana dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, di mana kita semua tahu salah satu manfaat hutan adalah mengontrol laju perubahan iklim. Namun, apa yang terjadi? Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah tercatat sejak 1982 ketika api diperkirakan menghanguskan 3,5 juta hektare di Kalimantan Timur. Kebakaran lalu terjadi pada 1987, 1991, 1992, dan 1994, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Puncak terjadi pada 1997 dan 1998, saat kebakaran menghabiskan hampir 10 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia. Sehingga akibatnya luas hutan semakin berkurang. Itu artinya pasokan oksigen semakin berkurang. Sementara kebakaran hutan akan menghasilkan CO2 yang akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Bagaimana agar kita bisa berpartisipasi dalam mengurangi risiko pemanasan global ini? 1. Menggunakan transportasi umum. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, jika memungkinkan, mending kita menggunakan kendaraan umum. 30 orang dalam satu bus itu lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing bagi bumi. 2. Melakukan reboisasi hutan gundul. Reboisasi merupakan cara efektif untuk mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther, ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Tanaman menjadi sebuah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Bahkan beberapa jenis tanaman mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia lainnya. 3. Meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Salaminian, para peneliti menyebutkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana.
ketika terkena sinar matahari. Itulah kenapa kita harus mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Bawalah kantong plastik belanjaan sendiri ketika berbelanja di pasar atau supermarket agar tidak menyumbangkan lebih banyak sampah di bumi. 4. Menerapkan konsep 3R. Reduce, reuse, recycle. Pada dasarnya konsep atau prinsip 3R adalah urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik. Prioritas utama adalah reduce, yaitu mengurangi timbulan sampah, lalu reuse, menggunakan kembali, baru recycle, mendaur ulang material untuk memberikan bahan tersebut kesempatan kedua. Dalam perubahan iklim terdapat banyak isu dan menjadi permasalahan di dunia karena bisa membahayakan makhluk hidup. Pemanasan global ini bisa terjadi karena ulah manusia yang kurang bijak dan egois. Mereka tidak mau memikirkan bagaimana nasib bumi kita yang merupakan rumah mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan keperluannya tanpa menghiraukan akan ada bencana yang akan datang melanda rumah kita. Maka dari itu, ayo mulai sekarang kita sayangi dan rawat bumi kita dengan kemampuan yang kita punya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam Serviam.